Ini kita juga diberi kesempatan untuk kita mulai melaksanakan tugas pekerjaan ini. Sekarang sudah tanggal 28. Hari Senin sudah bulan Mei. Sudah sepertiga berjalan, seperempat, sepertiga ya, 4 ya. Karena itu kita pimpinan OPD dan seluruh pejabat yang ada di masing-masing dinas untuk memperhatikan pekerjaan-pekerjaan fisik yang melibatkan pihak ketiga. Kalau pekerjaan itu memenuhi syarat untuk pengadaan langsung, di mana kita boleh memilih rekanan, koordinasikan dengan kepala UKPBJ. Karena sebetulnya secara ketentuan PA menunjuk PPK untuk semua pengadaan. Jadi PA menunjuk PPK, tugas PPK membuat perencanaan, membuat standar harga, menyiapkan dokumen apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dibelanjakan dari pengadaan itu. Ketika dia sudah mau memulai, maka PPK menyurat ke PA untuk minta pekerjaan itu akan dimulai. Dan PA menyurat ke Kepala UKPBJ untuk meminta menunjuk pejabat pengadaan. Kalau di atas 1 miliar meminta Kepala UKPBJ membuat panitia lelang. Dari panitia lelang kemudian melakukan pemilihan pihak ketiga yang akan mengerjakan. Jadi mekanisme ini harus dibuat supaya ada koordinasi semua pekerjaan, ya numpuk di satu orang saja. Nanti Kepala UKPBJ yang akan mengkomunikasikan itu dengan kepala daerah berkaitan dengan kebijakan-kebijakan daerah. Kalau yang memenuhi syarat untuk yang wajib lelang, ya mekanismenya juga harus ditempuh dengan pelelangan. Karena itu ini sudah bulan depan sudah bulannya. Pekerjaan fisik yang membutuhkan waktu pekerjaan lama maka sudah harus selesai. Kalau yang sudah berjalan, ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah jalan, yang berarti rekanannya sudah ditunjuk, maka perbaiki juga semua dokumennya supaya waktu proses pembayaran bisa dilakukan dengan baik sesudah semua dokumen memenuhi syarat. Untuk proses pencairan sekarang ini yang saya ulang-ulang bilang, sampai hari ini kita belum terima duit otsus. Yang kita terima selama ini baru DAU, itu pun DAU yang belum ditentukan penggunaannya. Jadi DAU kita dibanding tahun lalu berkurang yang belum ditentukan penggunaannya. Karena memang ada DAU yang sudah ditentukan penggunaannya, yaitu pendidikan, kesehatan, dan PU. Itu pun belum ada yang datang. Sementara kita sudah membayar banyak belanja yang harusnya dibayar dari otsus. Sebagai contoh misalnya Satpol itu, gaji Satpol itu 1 miliar 104, sekitar 1 miliar 150 satu bulan. Itu sumber dananya otsus. Kalau kali 3 bulan sudah 4,5 miliar. Ambil duitnya dari DAU yang belum ditentukan peruntukannya. DAU yang belum ditentukan peruntukannya itu sebenarnya sudah kita tahu bahwa peruntukannya untuk gaji PNS, TPP PNS, dan operasional kantor. Nah makanya kalau pimpinan OPD
merasa kita kesulitan dengan biaya operasional. Setiap hari ruang sekda itu datang cuma orang mau berkeluh kesah, ya karena namanya orang berkeluh kesah saya terima saja. Dan sesudah terima saya selalu jelaskan kas kita kemarin saya cek orang bilang 200 juta. Sementara SP2D yang ada di bank 1,3 miliar. Jadi dia kepala bank juga yang bingung mau bayar mana Pak. Sudah saya bilang itu keuangan yang harus arahkan mana yang paling prioritas dulu. Kalau semua bilang semua prioritas. Sekali lagi masalahnya duit otsus belum datang. Duit otsus belum datang, semua terjadi di kita semua penerima otsus. Penerima otsus itu pertama syarat untuk duit otsus datang. Pertama laporan tahun lalu sudah oke. Kemarin masih ada yang kami telepon berkaitan dengan laporan penggunaan duit otsus tahun 2022. Belum semua melaporkan. Mungkin Asden 3 coba dikoordinasikan karena ada yang saya lihat harusnya ini kan hanya gaji misalnya. Hanya gaji, hanya saja mungkin tidak sampai ke inspektorat karena review inspektorat yang menentukan. Tapi sepertinya ini sudah, tapi sudah menyebabkan keterlambatan. Mudah-mudahan ini sudah. Itu laporan 2022. Tapi sudah menyebabkan keterlambatan. Berikut, penyusunan anggaran otsus kita kita sudah membuat anggaran kita menetapkan di Desember menggunakan SIPD. Waktu proses mengusul di SIKD itu sudah Januari. Lagi-lagi kita membuat usulan yang tidak sinkron. Ya kita sajalah ini. Jadi Asden 3 Bapak yang ada, jadi coba komunikasikan ini supaya jangan kita buat blunder seperti itu. Untuk kalau Bapak ingat kita orang sudah sepakat, kita sudah tanda tangan, bahkan saya bilang semua tim anggaran tanda tangan di situ ini yang akan diusulkan. Tapi ya masih ada lah ya, kadang-kadang orang main bola belum semua aturan yang orang kuasai, jadi terlalu semangat sampai gerakannya selalu offside. Jadi ya kalau offside kan harusnya bisa jadi gol kalau kasih teman lain yang tendang, tapi kalau ada yang semangat sudah tahu dia sudah kena perangkap offside harusnya mundur saja atau jangan ambil bolanya. Karena kita lihat kalau pemain-pemain hebat ya dia sudah tahu dia posisinya offside, dia nggak ambil, nggak usah bergerak juga. Kalau bergerak tetap salah. Jadi kalau ada yang biasa buat offside jangan buat gerakan. Ya itu yang, tapi bukan di kita saja, semua di Papua seperti itu. Karena itu kita ulang-ulang tentang perlu kita bersabar. Berikut juga saya didatangi oleh perwakilan honorer kemarin menanyakan nasib. Ya kita tetap sama informasinya bahwa kita pemerintah pusat mengalokasikan pengadaan PNS, tetapi kan kita mesti membuat beberapa syarat sebelum alokasi itu kita laksanakan. Jadi yang kemarin juga saya langsung tanya ke BKD, apakah sudah selesai dengan membuat rencana kebutuhan? Apakah sudah selesai dengan penentuan apa yang kita butuh dari 800 itu? Dan yang paling penting mengidentifikasi 3.000 orang ini ijazahnya apa? Jangan sampai ada kebutuhan kita yang kita minta dan tidak tersedia. Jadi kalau misalnya terlalu banyak meminta guru fisika, mengulang ini kasus pengadaan pegawai sebelumnya, di mana ada 100 sampai 200 posisi guru yang tidak terisi. Dan ketika revisi ke Menpan dan BKN, saya sering ikut waktu itu karena kadang saya MPP berulang-ulang. Terakhir turun 400 SMA saja. Itu yang teman-teman yang sudah diterima sekarang. Tetapi itu panjang perdebatannya. Pak Yongki masih ada. Bahkan waktu itu kami sempat sudah membuat kesepakatan sesudah ini kami akan
prioritaskan ke tenaga-tenaga teknis. Jadi SMA kita akan kurangi jatahnya. Karena waktu itu sudah menerima 400. Jadi yang berikut ini itu yang belum selesai. Karena penentuan akhir tetap kepala daerah. Jadi kita akan segera sampaikan ke bupati. Tapi pesan saya ke teman-teman honorer, kalau mau menanyakan sesuatu silakan datang ke kami. Itu ada asisten 3 ke saya. Nanti kalau mau ke bupati, Pak asisten 3 Bapak fasilitasi. Tapi jangan buat gerakan. Kalian suka atau tidak suka sudah menerima gaji dari daerah dan dari negara. Sudah terikat dengan aturan etik pegawai. Sudah tanda tangan kontrak juga. Jadi jangan buat salah. Jadi itu yang saya bilang kemarin ke perwakilan tenaga honorer, karena jangan buat kesalahan. Nah, kalau membuat kesalahan, salah satu syarat nanti kalau mau diterima pegawai adalah SKCK. Yang lalu itu ada yang kami sudah rencanakan nggak dikasih SKCK melawannya. Terakhir harus menghadap Pak Bupati dan akhirnya Pak Bupati masih izinkan. Itu lalu. Kalau yang sekarang saya nggak tahu. Jadi berhati-hati kita. Hal yang sama juga buat kita ya, yang PNS, yang pejabat. Hari-hari ini di hari-hari sulit kita semua diuji dengan loyalitas dan kesetiaan kita. Menguji kita dari situasi sulit. Kalau situasi bagus ya pasti semua keren-keren, loyal. Tapi ketika kita sulit, loyalitas kita diuji. Kalau nggak loyal, Pak Bupati sudah bilang, saya cuma mau mengulang waktu musrembang. Ini pertandingan menit-menit akhir ini. Ada banyak pemain cadangan. Kalau yang pemain inti kelihatan sudah nggak mampu, pemain cadangan mau bisa kan mau tidak, mau namanya pemain cadangan bisa jadi dia masuk menit-menit terakhir. Jadi ini kan pesan untuk kita supaya terus kita meningkatkan loyalitas. Loyalitas kita terlihat dari kehadiran. Nah, saya bilang saya itu mendukung Bapak dan segala macam, tapi kalau tidak hadir, lantas dukung apa? Dalam doa. Kan, sementara kita dibutuhkan orang, karena itu kehadiran. Saya cuma bisa memantau, bukan karena keinginan saya. Memang kita manusia paling banyak memantau 4-5 orang. Karena itu strukturnya pemerintah daerah ada sekda dan ada asisten. Di asisten ini dibagilah